Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya di dalam doa pagi. Sebelum kita merenungkan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu dan sabda yang daripadamu lah. Dan kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di kesempatan pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 16. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah mengenali rasa takut. Setiap orang dapat punya rasa takut, apapun alasannya, apapun bentuknya. Namun, yang menjadi pertanyaan reflektif di pagi hari ini adalah, boleh tidak orang punya rasa takut? Yang kedua, rasa takut itu baik atau tidak? Pada bacaan kita di pagi hari ini, kita akan belajar dari satu orang tokoh yang bernama Zakaria. Zakaria adalah imam yang mendapat tugas untuk membakar ukupan di bait Allah. Pada suatu kali, ketika Zakaria sedang bertugas di bait Allah, tiba-tiba kemudian malaikat Tuhan datang kepada Zakaria. Dan karena Zakaria melihat malaikat, maka takutlah Zakaria. Di sini dikatakan di sini dikatakan ayat yang ke-12. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Zakaria takut pada saat itu. Nah, kalau kita kemudian melihat di ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria." Kalau kita membaca ayat yang ke-13, jangan takut. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah, kalau orang punya rasa takut, itu boleh enggak sih? Baik atau tidak? Karena ada di dalam ayat lain, di dalam sebuah kisah, ketika Tuhan Yesus meneduhkan danau, di mana para murid di dalam perahu, dan ketika hampir tenggelam perahu itu, dan kemudian Yesus berjalan di atas air, Yesus berkata, "Jangan takut." Jadi sebenarnya kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus, "Jangan takut," dan juga perkataan malaikat kepada Zakaria, "Jangan takut." Kembali, apakah enggak boleh orang punya rasa takut? Apakah punya rasa takut itu tidak baik? Nah, kita lihat dulu.
Kenapa Zakaria menjadi takut? Karena dia berjumpa dengan malaikat, karena dia menyadari akan siapa dirinya. Dia adalah manusia yang terbatas, dan di dalam keterbatasannya manusia berdosa. Dan kemudian ketika Zakaria menyadari bahwa saya ini manusia yang berdosa, yang dapat berbuat dosa, dan saya berjumpa dengan malaikat Tuhan, utusan Tuhan yang kudus, maka itu menjadi sebuah ketakutan buat saya. Karena kalau misalkan kita membaca kisah-kisah di dalam Alkitab kita, ya, kisah malaikat Tuhan yang muncul, ya, itu dapat hadir dalam sebuah sejarah yang panjang. Kapan malaikat Tuhan muncul? Nah, kalau misalkan kita membaca di ayat-ayat di dalam kitab-kitab yang lain, bagaimana ketika malaikat Tuhan menjumpai Yosua, ya, itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Dan di dalam bacaan yang kita baca, ini di sekitar 5 sebelum Masehi. Jadi ada sekitar bisa mencapai sekitar 1000 tahun, ya, seminimalnya sekitar 1000 tahun, umat tidak begitu familiar mengalami perjumpaan dengan malaikat. Perjumpaan dengan malaikat dapat punya sebuah kesan begitu menakutkan. Karena yang tadi, saya tahu diri atas keterbatasan diri saya. Tetapi, kalau kita melihat pembacaan ayat selanjutnya, ada hal yang menarik. Ketika malaikat berkata, jangan takut kepada Zakaria, kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, di sini malaikat Tuhan mau menyampaikan tidak sekadar jangan takut, sudah. Bukan demikian. Tetapi ketika malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, jangan takut, ada sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh malaikat Tuhan, ada sebuah rancangan dari Tuhan yang mau disampaikan kepada Zakaria. Tentu ini berbicara mengenai kisah kelahiran Yohanes. Dan kisah kelahiran Yohanes itu hadir dalam sebuah rangkaian rancangan Tuhan di dalam ayat yang ke-16 punya sebuah tujuan, yaitu ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi ada punya sebuah tujuan. Dari sini kita bisa melihat ada rasa takut yang punya sebuah tujuan. Tujuannya adalah hal yang baik, membuat orang berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau ada rasa takut yang muncul, dan ketika kita kenali rasa takut itu punya sebuah tujuan ke arah yang baik, maka pertanyaannya, rasa takut itu baik apa tidak? Jawabannya adalah ada yang baik. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca, takut diidentikan dengan pemaknaan yang sepenuhnya negatif. Padahal di dalam bahasa Yunani-nya, phobos, takut itu punya dua sisi. Yaitu takut yang berguna atau bermanfaat, atau rasa takut yang tidak berguna. Kalau rasa takut yang berguna dalam bahasa Inggrisnya adalah useful fearness. Ketakutan yang berguna, bermanfaat. Ada juga ketakutan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kalau kita mencari ayat, ada tidak rasa takut yang maknanya positif di dalam Alkitab kita? Ada. Di mana? Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, di sini dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kok bisa di sini muncul rasa takut? Itulah makna kedalaman makna takut. Jadi tidak sepenuhnya negatif. Meskipun di dalam bahasa Indonesia menjadi keterbatasan penyempitan makna. Takut seakan-akan semuanya negatif. Kalau kita lihat dari kisah perjumpaan Zakaria dengan malaikat Tuhan, itu namanya sebuah rasa takut yang disadari dan dikenal punya sebuah tujuan baik.
membuat orang berbalik kepada Tuhan. Itu baik. Nah, dengan demikian ada rasa takut yang bertujuan untuk sebuah kebaikan dan membangun. Itulah rasa takut yang positif. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita perlu kenal berbagai perasaan takut yang hadir dalam kehidupan kita. Kita perlu kenal dan kita perlu pilah. Apakah ketakutan itu menghancurkan diri kita, destruktif, atau rasa takut itu membuat kita menjadi bertumbuh dan membuat kita menjadi lebih baik. Ibarat orang punya rasa takut ketika mau menghadapi ujian. Karena ada rasa takut untuk menghadapi ujian, maka orang tersebut mempersiapkan diri dengan baik. Rasa takut itu baik atau tidak? Baik. Namanya rasa takut yang berguna dan membangun, useful. Atau kita pun dapat mengenal dengan istilah sense of crisis, kepekaan terhadap krisis. Dan kemudian itu kita olah, kita kenali, dan kita olah menjadi sesuatu yang membangun. Tapi kalau rasa takut yang muncul dalam diri kita membuat kita menjadi tidak membangun, menghancurkan diri kita, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat, memang lewat pembacaan Alkitab kita mengenai sosok Zakaria, kita bisa mengenal satu hal apa? Zakaria menjadi pribadi yang tahu diri, menyadari diri. Tahu diri, menyadari diri akan keterbatasan dirinya. Sehingga di dalam keterbatasan dirinya, dia takut. Tapi yang utama bukan itu. Tapi kemudian bagaimana setelah Zakaria mengenali dirinya dan malaikat Tuhan. Kemudian bagaimana Zakaria mengelola itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Ketika Zakaria mengenal bahwa ada suatu kebaikan di dalam perjumpaan dengan malaikat Tuhan, dengan hadirnya anaknya nanti Yohanes, itu dapat dikenal dan dikelola menjadi baik. Umat yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari penuh dengan perubahan, ada banyak ketidakpastian. Namun di dalam ketidakpastian itu, bagaimana kita dengan hikmat, takut akan Tuhan, sebuah hal yang terus membimbing kita, mengenali diri ada hal yang baik yang perlu kita upayakan. Karena kita menyadari akan keterbatasan diri kita, maka kita senantiasa mengenali kehendak Tuhan. Itu sebuah hal yang positif. Namun kalau di dalam ketakutan membuat diri kita jadi tidak fokus, tidak berbenah diri, tidak waspada, tidak membuat diri kita hidup di dalam pertobatan, maka itu sebuah ketakutan yang tidak membangun. Tuhan kiranya menolong kita mengenali rasa takut yang muncul, mengenali tujuan-tujuan yang hadir, dan bagaimana kemudian kita menanggapi, memberikan tanggapan atas rasa takut tersebut. Tuhan kiranya memberikan kita hikmat dalam menanggapi, mengenali berbagai rasa takut yang muncul dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami penuh dengan rasa takut. Namun, mampukanlah kami dengan hikmat yang daripadamu, kami dapat mengenali perasaan takut, kemudian kami memberikan tanggapan dengan bijak, dan kemudian kami membuat diri kami menjadi lebih baik. Tuhan, berkatilah kami di dalam aktivitas kami hari ini, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, sehingga selama kami masih bernafas, kami boleh menyadari akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami hikmat, sukacita, damai sejahtera daripadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.